warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juventia Gucihidora dengan NIM 4012211032. Di sini saya akan membuat video pembelajaran bab 10 terkait dengan peradilan tata usaha negara. Materi yang pertama terkait dengan dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara atau Pratun ada di Indonesia karena Indonesia menganut konsep negara hukum barat yang restart. Selain Pratun, ada 3 peradilan lain yang wajib ada di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24, yaitu Peradilan Umum untuk kasus perdata dan pidana, Peradilan Agama untuk kasus perkawinan dan lain-lain, Peradilan Militer untuk para militer. Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu badan sebagai tempat warga masyarakat mencari keadilan dan harapan dapat memperoleh keadilan itu. Sebab ada kalanya aparat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan membuat keputusan yang melampaui batas kewenangannya, atau ada kekeliruan dalam menerapkan peraturan hukumnya saat menyelesaikan suatu masalah tertentu yang konkret, sehingga akibatnya ada warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusannya itu. Peradilan ini mempunyai wewenang yudikatif, yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum lahirnya Pratun adalah selain amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ada undang-undang khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pelaksanaan Pratun, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, PP Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, LN 1991 Nomor 8 pada tanggal 14 Januari tahun 1991. Selanjutnya, karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ada beberapa karakteristik dari Peradilan Tata Usaha Negara yang bisa dijadikan perbedaan dengan peradilan-peradilan yang ada di Indonesia lainnya. Di antaranya adalah pada berlakunya beberapa asas PTUN. Yang pertama ada asas praduga rechmatik. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap rechmatik sampai adanya pembatalan. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Yang kedua ada asas pembuktian bebas, artinya hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW, pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga ada asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Pasal 58, 63, 80, dan 85. Selanjutnya ada asas keputusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa hukum publik. Dengan demikian, putusan pengadilan tata usaha negara berlaku bagi siapa saja, tidak saja bagi para pihak yang bersengketa. Dalam rangka ini, kiranya ketentuan pasal 83 tentang intervensi bertentangan dengan asas erga omnes. Selanjutnya, organisasi tata usaha negara. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merumuskan pengertian sengketa tata usaha negara sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, keputusan tata usaha negara merupakan dasar berakhirnya sengketa tata usaha negara. Pasal 1 angka 3 merumuskan KTUN adalah
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang meliputi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 8, Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 1 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai peradilan tingkat 2. Struktur demikian mirip dengan struktur peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986. Namun, alur perkara dalam peradilan umum berbeda dengan lingkungan tata usaha negara. Perbedaan itu disebabkan karena dalam jalur peradilan tata usaha negara terdapat saluran upaya administrasi. PT-UN dibentuk dengan Kepres, sedangkan PTT-UN dibentuk dengan undang-undang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat bagian alur berperkara peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, upaya administrasi. Tidak semua KTUN dapat langsung digugat melalui peradilan tata usaha negara terhadap keputusan tata usaha negara yang mengenal upaya administratif. Disyaratkan untuk menggunakan saluran-saluran peradilan tata usaha negara. Lihat di pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86. Untuk KTUN yang memungkinkan adanya UP, gugatan langsung ditujukan pada PTTUN pasal 51 ayat 3. Dengan demikian, ada dua jalur berperkara di muka peradilan tata usaha negara bagi keputusan tata usaha negara yang tidak mengenal UP atau upaya administratif. Gugatan ditujukan kepada PTUN TK1, sedangkan bagi KTUN yang mengenal UP, gugatan langsung ditujukan kepada PTTUN. Selanjutnya, kompetensi absolut peradilan tata usaha negara. Mengenai kompetensi peraturan, dikenal ada dua kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Mengenai kompetensi absolut pada pasal 47 dan diperjelas pada pasal 1 angka 10 serta pasal 3, yaitu peraturan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, di mana sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya KTUN, serta sikap diamnya pejabat. Seharusnya pejabat tersebut mengeluarkan KTUN, tapi dia tidak mengeluarkannya. Sedangkan kompetensi relatif adalah menyangkut wilayah hukum terjadinya sengketa tata usaha negara tersebut. Terdapat di dalam pasal 54. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Dan pasal 1 angka 7 merumuskan KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya, tenggang waktu menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 55, tenggang waktu mengajukan gugatan adalah yang pertama, bagi yang dituju dengan sebuah KTUN, pihak kedua, 90 hari sejak saat KTUN itu diterima. Yang kedua, bagi pihak ketiga yang berkepentingan, 90 hari sejak saat KTUN itu diumumkan. Selanjutnya ada hak gugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 yang dapat bertindak sebagai penggugat adalah yang pertama orang atau badan hukum perdata, yang kedua yang kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN. Dengan begitu harus ada hubungan kausal antara KTUN dengan kerugian atau kepentingan. Dalam hukum administrasi, kita belum ada suatu ketentuan yang tegas tentang sifat hubungan kausal tersebut.
yakni teori apa yang digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan kausal itu. Sebagai perbandingan dalam AWB Belanda disyaratkan bahwa kerugian itu adalah akibat langsung dari adanya KTUN. Selanjutnya petitum. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1, petitum pokok adalah agar KTUN tersebut dinyatakan tidak sah atau batal. Jadi, persoalan utama ialah pembatalan KTUN. Sebagai petitum tambahan adalah ganti rugi dan rehabilitasi. Tuntutan ganti rugi rehabilitasi jumlahnya berdasarkan PP nomor 43 tahun 1991. Ganti rugi berkisar antara Rp250.000 sampai dengan 5 juta. Rehabilitasi hanya berlaku untuk sengketa kepegawaian, yaitu pemulihan hak sebagai pegawai negeri. Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilakukan secara penuh. Pejabat yang harus melakukan rehabilitasi dapat dibebani suatu kewajiban kompetensi sebesar antara 100.000 sampai 2 juta. Selanjutnya, alasan menggugat. Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2, dasar pengujian oleh pengadilan terhadap keputusan tata usaha negara yang digugat adalah A. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan undang-undang ini mengetengahkan tiga hal dalam pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni 1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal. Yang kedua, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material atau substansial. Yang ketiga, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang. Tidak berwenangnya itu kalau kita kaitkan dengan lingkup kompetensi suatu jabatan. Kemungkinan ada 3 macam bentuk tidak berwenang, yaitu menyangkut kompetensi absolut, menyangkut kompetensi relatif, dan yaitu tidak bertentangan dari segi waktu.